takut melihat wajah seseorang? Jelas Pak takut Pak. Wajah siapa yang Anda takutin? Ya Rudiana itu Pak. Wajah? Rudiana itu Pak. Ya, kenapa Anda takutin? Ya seram wajahnya. Bersorak. Tidak masalah Pak. Dan ini hari ini juga kalau bisa diberikan bebas, saya berikan Pak. Di hukuman pun saya siap. Mantap. Ya semoga lah mereka terbebas ya setelah ini. Saya kaki saya bukan Kayaknya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Kita lagi reaction lagi ya. Ini saat Dede. Oke, berarti clear ya? Clear. Berarti BAP yang Anda periksa itu hanya 3 hal itu saja. Iya, Pak. Selainnya itu bukan bahasa Anda ya? Bukan. Nah, itu clear. Dan satu hal lagi saya tanya. Tadi di depan majelis hakim, Anda mengatakan bahwa Anda tidak paraf. Emang benar Pak? Tidak paraf ya? Tidak Tidak tanda tangan di lembar per lembar. Karena dalam BAP itu kan dari lembar pertama sampai terakhir bertanda tangan kan? Ya. Per lembar itu ada tanda tangan atau paraf? Tanda tangan semua Pak pada saat 2016. Tanda tangan semua. Tanda tangan semua. Oke, terima kasih yang mulia. Oke, saudara saksi. Dede Tadi punya yang seperti BAP Anda 2 guys, ceritakan tapi bahwa BAP yang kedua pada itu tanggal 2 rata-rata September, paraf. Anda Padahal Dede nggak tahu paraf. menemani AF ke Polresta Cirebon, Polres Cirebon Kota. Anda pada saat diajak berangkat itu tahu maksudnya? Tidak tahu sama sekali Pak. Tidak tahu. Kemudian Anda sampai di sana, kemudian Anda diarahkan. Iya Pak. Pertanyaan saya, apakah pada saat diarahkan oleh Rudiana dan AF, sebenarnya ada nggak perasaan saudara saksi pengen berontak dan menolak pada saat itu? Ada Pak. Ada. Ada? Sedikit ada Pak. Ada? Ada sedikit Pak. Atau Anda pasrah saja ikut? Ya, Pak. Ada sedikit berontak. Kan saya juga sudah nanya Pak kepada Rudiana. Saya tidak tahu bahwa peristiwa itu Pak. Kenapa Anda tidak lari dari Polres Cirebon Kota? Saya bingung Pak. Saya bingung, saya takut Pak. Karena saya pada saat itu umur masih 22 dan tidak ngerti hukum Pak. Ya, wajar Takut sama. anak muda itu. Istilahnya sudah di dalam Polres Pak. Jadi saya takut Pak. Banyak takutnya sih, Oke. apalagi berhubungan Berarti atau Anda diancam? aparat. Ancaman mah tidak ada Pak. Cuman saya mikir 2 kali Pak. Saya keluar. Bagaimana saya mengikuti arahan ke depannya bagaimana? Saya bingung Pak di situ Pak. Atau Anda takut melihat wajah seseorang? Jelas Pak takut Pak. Wajah siapa yang Anda takutin? Ya Rudiana itu Pak. Wajah? Rudiana itu Pak. Ya, Kenapa Anda masing-masing takut? mukanya, Ya seram wajahnya. wajahnya ya. Seram. Iya, seram aja. Saya pikir saudara saksi lebih seram sekarang wajahnya dari Rudiana. Mungkin kalau sekarang ya Ya, siap. Jadi bahwa Anda sejatinya sebenarnya ingin menolak. Ingin Tapi Anda kembali lagi seperti saksi-saksi yang lain, semuanya punya ketakutan. Terima kasih. Mulia. Jangankan sekarang 2016, sekarang aja tuh masih banyak yang takut kalau berhubungan dengan hukum, kepolisian dan sebagainya. Perasaan Anda pada saat Anda diarahkan oleh Pak Rudiana, itu yang pertama. Ya, apa perasaan Anda waktu pada saat itu? Ataukah rasanya saudara seperti apa? Takut atau tidak tadi? Dan saya satu lagi ingin cerita Anda perjalanan selama 8 tahun itu. Kemana aja kamu? Silakan. pada saat setelah di BAP setelah selesai semuanya itu Pak. Ya saya masih sampai 2017 itu masih di Cirebon Pak. Berjalan seperti biasa di Cirebon Pak. Jadi cucian mobil, cuman udah pindah cucian mobilnya Pak. Bukan di Jalan Perjuangan, sudah pindah. Di daerah Samadikun itu cucian motor, cucian mobil biasa Pak. Tapi tidak pakai hidrolik. Ya bekerja seperti biasa Pak. Pada saat 2017 baru saya merantau Pak. Kemana merantau? Ke Tangerang. Tangerang di mana itu? Tangerangnya daerah Balaraja Pak. Terus? Rumah tete saya. Terus pada saat itu saya kerja cucian lagi di sana Pak. Kan baru merantau kan, belum punya kerja cucian Pak. Ya kurang lebih 3 bulan Pak. Nah, kurang lebih 3 bulan kerja cucian, terus saya masuk kelas security Pak. Selama 3 tahun. Nah 3 tahun saya keluar lagi lah. Ikut proyek lagi. Terus? Nah selama ikut di proyek ya sampai saat Itu sudah melakukan BAP ya? sudah Rasanya melakukan. apa waktu kamu bekerja di sana? Ya perasaannya gimana Pak ya? Kadang tiap malam kepikiran pada saat saya memfitnah orang saya bagaimana ke depannya. Saya harus membongkar ke siapa. Pada saat 2016 pun saya mau membongkar apa mau Pak. Ada perasaan itu Pak. Cuma saya bingung membongkar ke siapa Pak. Nggak mungkin saya membongkar ke Rudiana lagi Pak. Ya dia yang mengarahkan, masa saya membongkar ke dia lagi kan nggak mungkin. Ya saya mikir Pak, kata saya ke siapa. Tiap hari saya berpikir. Nah setelah pas viral itu Pak, nah saya bingung Pak. Saya berpikir di situ tidur saya kurang. Keluarga lah Pak. Merasa berdosa gitu? Merasa sangat berdosa Pak itu Pak. Merasa. Maka dengan rasa berdosa itu kamu
Mencari siapa waktu itu? Untuk Mencari Pak Dedi, Pak. Tapi rundingan itu sama keluarga, Pak. Keluarga mendorong saya, Pak. Udah deh, kamu ke Pak Dedi aja, ta. Kamu kan belum pernah speak up kan ke media. Tar dulu teh, saya belum siap. Karena posisinya pekerjaan, Pak. Kalau saya speak up otomatis hilang mata pencarian saya dong, Pak. jadi kamu dihantui ya? Iya dihantui, Pak. Rasa takut, dihantui, bersalah begitu ya? Bersalah. Jujur aja, Pak. Sebelum viral ini muka saya bersih sebenarnya, Pak. Walaupun hitam saya bersih, Pak, jujur. Setelah viral itu saya kurang tidur, susah tidur. Teman sampai bilang, Pak, "Oh, kamu sekarang mukanya berundus-berundus kenapa?" Ya itulah, Pak, karena insomnia, Pak. Jujur itu saya, Pak. Ada saksinya ibu saya, Pak. Keluarga saya, teman-teman saya juga saksinya. Muka saya bersih, Pak, aslinya, Pak. Cuman karena setelah kejadian itu insomnia mungkin, Pak, susah tidur. Buktinya sekarang saya sudah berkata jujur. Bersih lagi kok. Semua tertawa nih. Jadi sekarang Anda Pengacaranya juga ketawa. sudah ambil sikap ya? Iya, Pak. Ya, risikonya juga kamu udah tahu kan? sih, udah tahu. Ya, Sangat Anda tahu. akan dilaporkan. Tapi ini cuma dari hati kamu yang paling dalam Dari kan, hati. untuk membantu yang terpidana ini. Dari hati, Pak. Ya. Jadi tetap Anda jika ini bebas, Anda bersedia. Bersedia, Pak. Masuk juga bersedia. Detik ini pun saya bersedia, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sedikit hanya mempertegas saja majelis. Dek, Ya, Pak. waktu kau dipanggil diajak AF untuk memberikan kesaksian di Polres Ciko, itu dibawa ke ruangan mana masih AF? Ketemu Rudiana. Sebelum ketemu Rudiana, saya berhenti dulu di bawah pohon, Pak, pohon mangga. Bawa pohon mangga Ya, pohon. di Polres itu. Ya, di Polres dalam, Pak. Kemudian apa yang Ya, pembicaraan di ya, situ? saya tanya ke Aep lah. Aep, mengapain kesini, kata saya. Memberi kesaksian, katanya, anaknya Pak Rudiana. Apa, kata saya kan tidak mengenali. Udah, nanti tinggal bilang aja, kamu melihat segerombolan orang, dan ada motor lewat, satu motor dikejar, terus dilempari, dikejar, terus dipepet, membawa bambu, katanya. Begitu doang, Pak. Diceritakan oleh AF. Iya, diceritakan oleh Aep. Terus Pak Rudiana datang lah, kurang menit, Pak. 5 menit. Ya, kurang lebih Rudiana 5 menit datang. Ya. Ya, salaman, Pak, di situ kan dia ngajak salaman, ya saya terima salaman. Nah, terus setelah itu saya tanya ke Pak Rudiana, ini mau buat kesaksian apa ya, kata saya. Buat kesaksian anak saya, kata saya tidak tahu, Pak, peristiwa itu, dan saya pun tidak melihat anak-anak nongkrong di situ. Udah kan tadi kamu udah dikasih tahu Aep juga kan, katanya. Ya udah, saya bingung di situ, saya berpikir di situ, bengong di situ. Ya kurang lebih sebelum masuk BAP kan setengah jam lah di situ, Pak, ada apalah kurang lebihnya. Di bawah pohon itu? Ya, di bawah pohon itu, Pak. Enggak dibawa masuk ke ruangan mana begitu? Belum, Pak, belum. Terus deal-dealnya berapa lama itu? Ya kurang lebih setengah jam lah, Pak, di situ. Setengah jam? Ya, kurang lebih setengah jam. Nah, terus bilang, nanti kamu, Dek, nyebut motor ini, katanya. Nyebut motor ini, bilangnya. Kata saya, iya aja lah, kata saya. Nah, terus si Aep juga bilang, si Pak Rudiana bilang, Aep, nanti kamu nyebut nama ini. Saya nyebut nama ini. Udah gitu doang, Pak. Saya terus ya ngobrol biasa, ya terus masuk ke dalam. Masuk ke ruangan mana? Ya, kayak ruangan kecil gitu, Pak. Ruangan kecil? Ya, Ruangan penyidik begitu? Ya, kayaknya ruangan penyidik, Pak. Saya kurang memperhatikan juga sih, Pak. Pokoknya ruangan kotak lah, Pak. Nah, ketika dengan penyidik ketemu, bicara apa dengan penyidik? Jadi tanya biasa, disuruh menceritakan aja, Pak. Ya pada nongkrong, saya nongkrong ya itu, Pak, pelemparan, pengejaran. Ada segerombolan nongkrong, udah itu aja, Pak. Itu aja pertanyaannya ya dari penyidik? Iya, Tidak ada komunikasi bagaimana kamu harus gimana, tidak ada? Tidak, Pak. Oke, selanjutnya, kamu tadi bersaksi bahwa kamu dipanggil ke Iya. persidangan Iya, dipanggil, Pak. oleh pengadilan Iya. Cirebon. Kemudian diperintahkan oleh Rudiana untuk tidak hadir, Iya. ya kan? Setelah itu kamu ada komunikasi nggak dengan Rudiana? Gak ada balas kontak, Pak. Lost contact Lost kontak sama sekali. sampai ke 8 tahun ini? Sampai ke 8 tahun ini sama sekali saya tidak pernah kontak. Baik. Kemudian kamu ada komunikasi lagi nggak dengan Aep? Tidak sama sekali, Pak. Pada saat saya keluar dari cucian mobil, saya tidak pernah kontak sama sekali. Kamu tidak pernah curhat ke dia terkait kegalauan kamu ini atas penderitaan para pemohon ini? Tidak pernah, Pak. Merenungi aja sendiri, Pak. Baik, itu saja mungkin. Ya itu tadi guys ya, Dedek ketika mengatakan dia takut, dulu itu dia takut sama Pak Rudiana. Nah ini saat Dedek berkata siap untuk menggantikan 7 terpidana, betul-betul bikin semua orang bersorak. Tidak masalah. Dan ini hari ini juga kalau bisa terpidana bebas, saya jadi apa? Di hukuman pun saya siap. Mantap. Ini baru. Luar biasa. Saya udah kemarin. Udah siap. Apa kira-kira tanggapan Anda kalau lihat saudara saksi melihat para terpidana satu ini? Hadi tidak berhenti. Miris, Pak. Dan selaku yang saya meminta maaf pada keluarga terpidana dan 8 terpidana. Saya meminta maaf atas
fitnah saya, keterangan palsu saya di 2016 membuat hidup Anda sengsara. Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Tapi saya akan memperjuangkan, walaupun saya akan ada hubungannya, saya terima Pak, asalkan dia bebas. Jadi kamu ikhlas dan kamu sudah siap yang menerima konsekuensi atas kesaksian palsu kamu bersama dengan Aib pada tahun 2016 lalu. Siapa? Kalau ada Aib sekarang ini, apa yang Anda mau katakan kepada Aib? Saya bilang Pak, hati dia lebih kejam dari tambah. Kamu yakin ya apa yang kamu sampaikan itu? Yakin Pak. Pada di BAPPG aja dia masih menuduh Peggy Setiawan. Saya tahu benar itu orang yang Peggy Setiawan. Saya tahu benar itu motornya. Dan dilihatkan perusahaan. Saya tahu benar itu Saka ada di kejadian itu. Dan di nomor itu. Tapi saya dalam hati ini orang nggak punya hati. Dari saya cukup ya, mungkin disampaikan. Betul Aib. Ini sekarang Ucil membantah nih keterangan Liga Akbar soal adanya permasalahan dengan Eki. Ucil mengatakan dia tidak punya permasalahan Saya apapun. tidak kenal korban, Vina ataupun Eki, apalagi punya masalah yang enggak. Dan saya juga mau ucapin terima kasih untuk keberaniannya. Terima kasih buat Liga Akbar. Saya Rivaldi alias Ucil. Di momen saat Dede dan Liga Akbar memohon maaf ke para terpidana, itu semua orang bersorak sungguh sangat meminta maaf sama kalian ya. Yang jadi pertanyaan kan, apakah kalian mau menerima maaf dari mereka? Menerima ya. Pak Dede sama Pak Liga Akbar, silakan untuk melaksanakan niatnya untuk meminta maaf ya. Silakan Pak, dimulai dari Pak Dede dulu. Silakan kasih mic-nya kalau ada yang mau sampaikan. Saya perjuangkan sampai manapun, siapapun lawannya saya lawan, tenang. Oke. Tenang. Maaf. mereka harus menjalani di penjara selama 8 tahun dan baru kini bisa ada secercah harapan buat mereka bertujuh. Hadi nggak berhenti menangis, saking ya terharunya mungkin. Ya, oke tenang, anak kita boleh. Ya, maaf. Baik. Mantap. Liga Akbar, silakan. Ada yang mau disampaikan? Saya minta maaf kepada keluarga terpidana dan terpidananya. Sekarang Liga Akbar. Kesaksian saya, mereka dihukum. Demi Allah, bukan niat saya dari hati untuk mau masuk ke penjara. Baru saat ini nih Liga Akbar terdengar kayak sedih, teman-teman. Ya seperti sebelumnya kan, cuma diam-diam ini. Ya, silakan Pak. Nampak dia sedih juga. Tolong di ruang sidang. Nampak penyesalannya. Bertepuk tangan ya Bu. Ya semoga lah mereka terbebas ya setelah ini. Kayaknya Ucil ini marah banget. Masih emosi. Ya wajar sih emosi, siapa yang tidak emosi ya di posisi Ucil seperti itu. Ya, terima kasih Pak. Sudah bisa kembali ke ruang sidang kalau sudah selesai. Baik. Oke teman-teman, gitulah tadi ya, kita lihat bagaimana perjuangan mereka. Oke teman-teman, demikianlah tadi ya reaction kita. Besok kita kembali mereaction lagi video-video terbaru, kesaksian-kesaksian terbaru soal di kasus Vina ini ya. Oke, terima kasih yang sudah menyimak. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye, assalamualaikum.